Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Redmi Note 9 kiriman subscriber dengan kode pengiriman SI2002BC. Berdasarkan kode pengiriman, ini adalah HP Redmi Note 9 yang dalam keadaan menyala tetapi tidak bisa disentuh. Sudah pernah dicoba ganti LCD baru, tetap tidak bisa disentuh. Akhirnya dibawa ke sini. HP ini sudah beberapa kali masuk ke tempat servis, katanya ada yang memvonis IC power, ada yang memvonis jalur ke CPU. Oke, langsung saja, ini tadi sudah di unboxing oleh rekan saya. Ini ada dikasih kode SI2002BC. Oh iya, HP-nya menyala. Di sini HP-nya menyala tetapi tidak bisa disentuh. Baik, langsung saja kita akan bongkar ini HP-nya. HP-nya sudah tidak segel dan bautnya sudah berbeda-beda ya. Ini setiap bautnya itu hampir berbeda-beda semua. Artinya ini sudah pernah dibongkar, bahkan bautnya tidak lengkap. Ini dia kondisi mesinnya. Saya akan langsung fokus ke konektor LCD dan touchscreen, berada di sini ya. Kita lihat dengan mikroskop. Ini dia penampakan konektor LCD dan touchscreen. Sepertinya memang sudah pernah dilakukan perbaikan. Kita lihat di sini sudah pernah dilakukan solder ulang ya. Sebelumnya akan coba kita bersihkan terlebih dahulu. Ini cukup kotor. Ini dia sudah mending ya, sudah cukup bersih. Berikutnya kita akan buka skematik, akan coba kita ukur secara pasif terlebih dahulu. Ini dia skemanya sudah terbuka. Kita akan buka hardware solution, mereknya Xiaomi, tipe HP-nya Redmi Note 9. Kita akan buka bagian dioda mode, saya gunakan yang Zotac. Kita buka juga bagian touchscreen. Ini dia touchscreen. Perhatikan di sini. Untuk jalur touchscreen ada berapa pin ini? Oh, salah satunya ini di bawah ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pin ya. 6 pin dari atas sebelah kanan dimulai dari pin nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pin dan ada 1 pin di paling bawah di sini. Oke, berikutnya kita buka bagian dioda mode juga. Kita perhatikan di sini 6 pin dari nomor 2 ini ya. Berarti dari yang ini 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus ada nilainya semua sesuai petunjuk di sini, kisaran 0,6 dan 0,8. Saya ulangi, kita akan ukur di pin nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari kanan sebelah atas ya. Harus ada nilai hambatannya semua. Kita gunakan ini avometer digital. Kita ukur dari pin nomor 2 ini dan nilai hambatan 0,8 masih toleran, dan 0,8, 0,8, 0,8, 0,8 dan OL. Yang ini harusnya ada nilai yang kurang lebih sama, sekitar 0,6 ataupun 0,8, tetapi kita ukur OL alias di sini putus jalur ya. Kita ukur di sini juga dan ya dia tetap OL. Harusnya ini kan ada nilai hambatannya ya, yang ini dan nilai 0,6, tapi kita ukur di sini OL. Kita temukan satu putus jalur. Kemudian kita akan coba ukur juga bagian bawahnya ini yang memiliki tegangan PIO 1,8, 1, 2, 3, 4 di pin nomor 4, 1, 2, 3, 4 memiliki nilai hambatan 0,4. Kita ukur juga 1, 2, 3, 4 ya, masih ada hambatannya 0,3. ini mendekati normal ya. Berarti dapat kita simpulkan kemungkinan besar permasalahannya ada di pin nomor 7 ini, dia OL ya, tidak ada nilai hambatannya. Yang seharusnya ada nilai hambatan 0,6 ya, atau toleran di 0,8. Setelah kita ukur ini berkali-kali dia tidak memunculkan nilai hambatan. Kita temukan di jalur ini putus jalur ya. Kita akan cari tahu larinya kemana ini garisnya, dan ya ternyata lari ke sebuah IC CPU. Benar sekali ya, ini jalur yang langsung dihubungkan ke CPU. Berikutnya akan coba kita buka bagian bitmap Redmi Note 8, Redmi Note 9, mohon maaf, Redmi Note 9. Kita akan coba klik tadi yang tidak ada hambatannya di sini, larinya kemana saja, dan ternyata dia langsung lari ke IC CPU. Tidak lari ke kapasitor atau resistor terlebih dahulu, tetapi dia langsung menuju ke IC CPU. Bisa dipahami ya, berarti ini permasalahannya jalur ini putus dan langsung terhubung ke IC CPU. Kalau dengan gambar ini akan lebih jelas ya, dari sini menuju ke CPU pojok sebelah sini. Nah, solusinya itu seperti apa? Solusinya adalah kita harus angkat IC CPU, kita cetak ulang, kemudian kita pasang lagi. Ketika gagal, resikonya adalah mati total. Ini tadi HP nyala tetapi tidak bisa disentuh. Setelah kita ukur, ternyata penyebabnya adalah salah satu jalur menuju ke CPU itu putus, sehingga dia tidak bisa disentuh. Kita akan coba cek kondisi area CPU seperti apa. Kita akan angkat mesin. Barangkali sudah pernah ada yang mengeksekusi, kita tidak tahu. Ini dia IC CPU-nya dengan kode MT6769V.
Sebelum kita coba eksekusi, saya akan coba carikan dulu cetakan MT6769V. 6739, 6763, 6757, 6771. Dan ternyata kita tidak punya cetakan IC dengan kode MT6769V. Jadi kita hanya punya cetakan IC universal seperti ini ya. Pakai ini akan bisa diandalkan. Oke, akan coba kita lepas IC CPU terlebih dahulu. Perhatikan di sini saya sudah melepaskan atau melakukan pemotongan terhadap kaleng ya, karena nanti saya akan melakukan pencongkelan terhadap IC nanti dari sebelah sini ya. Ini cukup ruang. Sebelum kita lakukan pencongkelan, kita akan coba bersihkan lem IC terlebih dahulu. Ini kan IC-nya di lem ya. Oh ya, kita akan tutup juga ini UFS sepertinya. Oke, kita gunakan blower settingan panasnya 220, kemudian anginnya itu saya gunakan 110. Waduh, ini kita belum mengangkat IC CPU, kita iseng-iseng kita coba ukur nilai hambatannya itu. Coba kita lihat di sini. Kita ukur lagi. Kok sepertinya sudah ada nilai hambatannya ya. Dari pin nomor 2. Ini ada hambatan nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Di sini nomor 6 pun sudah ada nilai hambatannya 0,6. Nomor 7. Nomor 7 juga ada. Nomor 8. Tadi di sini nomor 7 tidak ada nilai hambatannya. Ini kenapa sudah ada nilai hambatannya? Oke, kita perhatikan bersama. Ini IC CPU-nya belum kita angkat ya. Tapi kita membersihkan lem di sini tadi. Dan kena panas, mungkin timahnya jadi menempel, saya tidak tahu. Yang menyebabkan nilai hambatan di sini itu kembali muncul. Sebelum kita eksekusi angkat IC CPU, saya akan coba tes dulu. Barangkali sudah bisa disentuh, kita tidak tahu. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah menyala. Minimal nyala dulu, kita tunggu sampai ke menu. Apakah dia sudah bisa disentuh atau belum. Ya, udah sampai ke menu. Kita akan coba sentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bisa disentuh. Mantap guys. Wih, ini bisa disentuh loh. Wih, mantap ini. Belum kita angkat IC CPU. HP sudah bisa disentuh lagi. Baru pernah saya ini. Kita coba cek ini ya. Versi kernel kita ketik berkali-kali. Kita coba touch sensor. Semua bagian bisa disentuh. Wih, mantap guys. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita akan coba analisa bersama ya. Ini kita lepas lagi. Kita gunakan mikroskop supaya lebih jelas. Tadi di awal masuk pin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pin nomor 7 ini tidak ada nilai hambatannya ya. Setelah kita ukur, itu mengarah ke IC CPU yang berada di pojok sini. Ya, kalau kita lihat di skema, ini dia. Di sini, di paling pojok di sini. Lah niat saya akan saya angkat IC CPU ini. Tapi saya bersihkan dulu lem-lem yang ada di tepi ini sambil kita panaskan ya. Lah setelah kita panaskan dan bersihkan lem, kemungkinan besar pin di sini itu kembali menempel. Timahnya itu leleh ya. Menempel sehingga kita ukur di pin yang ketujuh di sini itu kembali ada nilai hambatannya. Dan saat kita cek ke mesin ternyata sudah bisa disentuh ya. Ini IC CPU ini belum sempat kita angkat ya. Hanya kita bersihkan lem di tepinya itu hambatannya sudah kembali muncul. Jadi ini terpaksa saya tidak angkat IC CPU ya. Kita tes lagi. Saya masih penasaran. Kita rangkai juga sekalian kameranya ini. Oke, setelah kita rapikan dia bisa disentuh ya. Dengan normal semuanya bisa disentuh. Jadi ini paketan dari Loksumawe. Loksumawe itu mana ya? Saya nggak tahu. Loksumawe Aceh. Waduh, cukup jauh ya.
Dari Aceh itu ke tempat saya, belum kita angkat IC CPU sudah bisa disentuh ya. Alhamdulillah sekali ini, sangat beruntung saya kali ini. Logika orang awam seperti saya ya, bahwa jalur touchscreen itu kan beberapanya langsung mengarah ke IC CPU. Satu jalur aja dia tidak terhubung dengan IC CPU, berakibat dia tidak bisa disentuh. Kemudian saya niatnya itu akan angkat IC CPU, kita perbaiki jalur. Tapi baru saya lakukan pembersihan lem sambil kita panasi, kan membersihkan lem itu kita panasi karena itu pinnya berada di paling tepi, sehingga dia itu pinnya terhubung lagi, kena panas gitu kan. Setelah terhubung lagi kita cek ya, sentuhnya udah normal lagi gitu kan. Jadi hanya seperti itu ya proses perbaikan Redmi Note 9 ini. Dia sudah normal lagi, nanti kita hubungi ke pemiliknya. Sebelumnya kita akan tes dulu dalam ya minimal 1 kali 24 jam untuk kasus seperti ini. Kalau nggak ada kendala nanti kita konfirmasi ke pemiliknya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.